Iya, adik kelompok piro? Wait, wait, wait. 9. Eh, 99 itu loh tulisannya, Bro. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Mas Calvin dan asisten. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait final project Prak ACPC kelas C dengan judul analisis spasial temporal perubahan penggunaan lahan pada daerah Morowali menggunakan citra Sentinel-2 dengan metode OBIA. Ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Ali Azhara, Imam Fakir Rijal, Rizky, Billy, dan Zai. Next. Next. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keragaman tutupan lahan, mulai dari hutan tropis, area pesisir, hingga kawasan industri dan pertambangan nikel yang sangat aktif. Sebagai salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia, kabupaten ini mengalami transformasi landscape yang sangat pesat dan masif akibat ekspansi kegiatan penambangan terbuka atau open pit mining dan pembangunan infrastruktur industri pendukungnya. Perubahan tutupan lahan yang ekstrem ini memberikan dampak signifikan baik terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Dalam upaya memitigasi dampak negatif dan mendukung perencanaan wilayah yang berkelanjutan, diperlukan sistem pemantauan tutupan lahan yang akurat, tepat waktu, dan efisien. Mengingat kompleksitas lanskap di Morowali yang mencampur adukan area tambang, vegetasi pemukiman, dan badan air. Pendekatan klasifikasi berbasis pixel konvensional seringkali menghasilkan akurasi yang rendah atau efek salt and pepper. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode Object Based Image Analysis atau OBIA dengan memanfaatkan data citra satelit Sentinel-2. Metode OBIA dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan piksel menjadi objek-objek geografis berdasarkan karakteristik spektral, tekstur, bentuk, dan konteks spasial, sehingga diharapkan dapat memodelkan dan memantau dinamika perubahan lahan di Kabupaten Morowali dengan akurasi yang lebih tinggi dan representatif. Next. Yang kedua ada tentang area studi. Kecamatan Bungku Tengah adalah sebuah wilayah kecamatan yang berada di dalam lingkup Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dilihat dari posisi geografisnya, kawasan ini membentang pada titik koordinat 121 derajat 50 menit hingga 122 derajat 10 menit bujur timur, serta 2 derajat 30 menit hingga 2 derajat 45 menit lintang selatan. Untuk batas-batas wilayah administratif Kecamatan Bungku Tengah terdiri sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Bungku Barat. Untuk sebelah timur berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tolo. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bungku Timur. Sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur. Next. Kemudian ada metode. Kami mengambil metode Object Based Image Analysis atau OBIA, yaitu metode klasifikasi citra yang mengelompokkan piksel menjadi objek atau segmen homogen berdasarkan kesamaan karakteristik spektral, spasial atau bentuk, dan teksturnya. Dalam berbagai studi pemetaan tutupan lahan menggunakan citra seperti Sentinel, pendekatan objek terbukti memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif dibandingkan dengan metode konvensional berbasis pixel atau pixel-based classification dengan tingkat akurasi keseluruhan yang tinggi. Keunggulan utama dari objek terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan konteks spasial dan topologi antar objek, serta sangat tangguh dalam menghilangkan efek salt and pepper atau noise visual yang sering muncul pada klasifikasi per pixel. Metode ini sangat efektif digunakan untuk pemetaan detail tutupan lahan pada wilayah dengan lanskap yang kompleks. Next. Nah, kemudian ada diagram akhirnya di sini dari mulai definisi ROI Morowali sendiri, kemudian pemilihan dari citra satelitnya. Setelah itu melakukan cloud mass, hitung indeks, dan segmentasi SNIC. Kemudian dilakukan training points dan training random forest yang akan dimasukkan ke dalam data evaluasi pada tiap tahunnya.
Kemudian evaluasi tersebut dilakukan uji akurasi sehingga didapatkan luas dan dilakukan ekstraksi ke drive untuk evaluasinya sendiri. Next. Kemudian untuk scriptnya yang pertama ada cloud masking atau pemanggilan citra. Di sini fungsi mask S2 digunakan untuk membersihkan citra dari gangguan awan dan bayangan dengan melakukan filter pada band SCL atau Scenes Classification Layer Sentinel-2. Nah, pada codingan ini fungsinya itu get image digunakan untuk mengambil koleksi citra, menerapkan filter tanggal, batas wilayah atau ROI, filter tutupan awan, serta menambahkan band index spektral untuk membantu pemisahan kelas. Next. Yang kedua ada segmentasi SNIC, yaitu metode OBIA diimplementasikan menggunakan algoritma SNIC, yaitu Simple Non-Iterative Clustering. Script ini membuat seed grid berukuran 20, lalu mengelompokkan pixel menjadi objek segments berdasarkan nilai spasial dan spektral. Hal ini sangat efektif untuk mengurangi efek salt and pepper dibandingkan klasifikasi berbasis pixel. Next. Oke. Yang ketiga ada klasifikasi random forest. Di sini model random forest dilatih menggunakan fitur statistik dari segmen hasil SNIC sendiri. Data training yang digabungkan dari berbagai kelas, yaitu lahan terbuka, pemukiman, vegetasi, diekstraksi nilainya ke dalam objek training GeoBia. Model ini menggunakan 200 pohon untuk mendapatkan pola klasifikasi tutupan lahan yang lebih robust. Oke, kemudian yang keempat ada evaluasi akurasi dan deteksi perubahan. Setelah dilakukan klasifikasi, kemudian model dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix terhadap data validasi atau data cek ACC. Dilakukan perhitungan overall akurasi dan kappa koefisien untuk mengukur performa model. Deteksi perubahan atau change detection antar tahun dilakukan dengan teknik perkalian matriks yang memungkinkan identifikasi transisi penggunaan lahan dari tahun 2022, 2024, hingga 2025. Oke, kemudian penggunaan sampel tersendiri bertujuan untuk melatih model klasifikasi berbasis ML atau machine learning menggunakan algoritma random forest. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan variasi dan persebaran masing-masing kelas tutupan lahan pada citra sehingga mampu merepresentasikan karakteristik setiap kelas secara memadai. Adapun sampel pelatihannya yaitu untuk lahan terbuka menggunakan 40 titik sampel, air 21 titik sampel, permukiman 48 titik sampel, vegetasi 40 titik sampel. Sedangkan untuk titik uji akurasinya sendiri, untuk validasi itu untuk lahan terbuka 46 titik validasi, airnya 24 titik validasi, permukiman 55 titik validasi, dan untuk vegetasi 53 titik validasi. Jumlah sampel tersebut ditentukan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan distribusi objek pada wilayah penelitian. Dalam klasifikasi random forest, representatif dan kualitas sampel lebih berpengaruh terhadap hasil klasifikasi dibanding sekedar jumlah sampel yang digunakan. Untuk hasil uji akurasi menunjukkan bahwa metode klasifikasi random forest yang digunakan menghasilkan overall akuransi 89,33% dan nilai kappa sebesar 0,8543. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil klasifikasi memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan kesesuaian yang baik dengan data referensi. Berdasarkan nilai produser akuransi dan konsumer akuransi, kelas vegetasi dan air dapat diidentifikasi dengan baik, sedangkan beberapa kesalahan klasifikasi masih terjadi pada kelas lahan terbuka dan permukiman karena memiliki karakteristik spektral yang lebih mirip. Jadi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan model yang dibangun mampu memetakan tutupan lahan dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan pada wilayah penelitian.
Oke, selanjutnya untuk hasil segmentasi SNIC atau Simple Non-Iterative Clustering untuk tahun 2025. Di sini setiap warna mempresentasikan satu segmen atau objek yang terbentuk berdasarkan kemiripan karakteristik spektral dan kedekatan spasial antar piksel. Segmentasi ini berfungsi untuk mengelompokkan piksel-piksel yang memiliki nilai reflektasi serupa menjadi unit-unit objek yang lebih homogen dibandingkan pendekatan berbasis piksel. Nah, di sini bisa dilihat di wilayah kajian terbagi menjadi banyak segmen dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Next. Di gambar di sebelah kanan ada hasil random forest untuk tahun 2022. Di sini ada legendanya. Untuk yang merah itu lahan terbuka, untuk biru adalah badan air, yang kuning itu pemukiman dan hijau adalah vegetasi. Nah, di sini tutupan lahan yang paling dominan itu adalah vegetasi dengan luas 114.551,09 Oke, sebaran vegetasi ini terlihat hampir menutupi sebagian besar wilayah kajian. Oke, next. Nah, selanjutnya dengan legenda yang sama, terlihat di tahun 2024 itu memiliki badan air yang lebih besar di eh, bagian bawah pemukiman. Itu jadi ada penyusutan lahan vegetasi menjadi 98.000 sekian hektar. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir ada hasil random forest untuk tahun 2025. Di sini eh, tutupan lahan yang paling dominan didominasi lagi oleh vegetasi dengan luas sekitar 108 sekian hektar. Nah, luas vegetasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang mengindikasikan adanya penambahan area bervegetasi pada wilayah kajian. Kelas air memiliki luas sekitar 40.000 sekian hektar, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih menjadi kelas dengan luasan terbesar kedua. Lanjut. Nah, kemudian ini ada perubahan penggunaan lahan tahun 2022 sampai 2025. Nah, pada wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan lahan terbangun atau permukiman dan lahan terbuka. Nah, diikuti oleh penurunan sebagian area vegetasi serta perubahan pada wilayah perairan pesisir. Perubahan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan aktivitas manusia yang mempengaruhi pola penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Next. Nah, di sini ada luas area tutupan lahan dalam 1 hektar pada tahun 2022, 2024, dan 2025 untuk setiap kelas, yaitu lahan terbuka, air, permukiman, dan vegetasi. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan tahun 2022 hingga 2025, kelas vegetasi tetap menjadi kelas yang mendominasi wilayah tersebut, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat pada tahun 2025. Area perairan menunjukkan perubahan yang relatif kecil dan cenderung stabil selama periode pengamatan. Luas permukiman mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024, namun menurun kembali pada tahun 2025. Sementara itu, lahan terbuka menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pola perubahan ini mengindikasikan ada dinamika tutupan lahan yang cukup kompleks, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, aktivitas pembangunan, maupun faktor lingkungan lainnya. Next. Nah, kemudian ini ada referensi yang kami pakai. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.